akan kamu lakukan jika bertemu dengan orang yang tidak menghargai orang lain? Kamu pasti marah dan kesal, bukan? Tapi tentu saja marah dan kesal tidak akan jadi solusi buat kamu ataupun merubah dirinya. Menghadapi orang yang tidak menghargai orang lain. Punya banyak teman yang menyenangkan tentu akan membuat hari-hari kamu lebih bahagia. Apalagi kalau berteman dengan mereka membuat dirimu menjadi semakin berkembang menjadi orang yang lebih baik. Namun sayangnya, tidak semua orang yang kita temui adalah orang-orang yang menyenangkan. Terkadang kita diharuskan untuk menghadapi orang yang menyebalkan dan bahkan tidak menghargai kita. Misalnya, teman sekantor kamu yang selalu menganggap remeh kemampuan kamu. Atau merasa dirinya lebih hebat sehingga tidak menghargai apa yang kamu lakukan. Atau mungkin kalau buat kamu adalah pelajar dan mahasiswa, kamu bisa saja bertemu dengan tipikal teman yang tidak menganggap keberadaanmu dan hanya datang ketika sedang membutuhkan sesuatu darimu. Atau kamu bisa saja bertemu dengan teman yang hanya ingin memanfaatkan situasi, egois dan kemudian ninggalin kamu begitu saja, begitu urusannya sudah selesai. Respon kebanyakan orang ketika menghadapi teman seperti ini tentu saja adalah menjadi marah, kesal, pundung, dan bahkan ada juga yang kemudian berpikir untuk membalas dengan perbuatan yang sama. Tetapi tentu saja menjadi marah, kesal, tidak akan memberi keuntungan apa-apa bagi kamu. Justru ini akan menambah beban pikiranmu dan juga semakin merusak hubungan pertemanan kalian. Nah, daripada begitu, mending kamu coba lakuin cara-cara cerdik berikut ini buat ngadepin mereka. Nomor 1, berusaha untuk selalu sabar. Hal pertama yang harus dilakukan saat menghadapi orang yang tidak menghargai kita adalah bersabar. Memang tidak mudah untuk terus-menerus bersabar dengan orang yang membuat kita tidak nyaman dan bahkan sakit hati. Namun tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada berusaha untuk bersabar. Banyak orang yang berkata bahwa bersikap sabar sangat ampuh untuk menghadapi berbagai jenis situasi, termasuk situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Namun sebenarnya bukan hanya itu saja, karena bersabar juga bisa menunjukkan kalau kamu adalah orang yang memiliki nilai moral yang sangat baik. Selain itu, bersabar juga pada dasarnya akan memberi banyak manfaat buat diri kamu sendiri. Sebut saja misalnya dalam hal kesehatan. Apabila kamu tidak mampu bersabar menghadapi orang-orang di sekelilingmu, maka akan timbul emosi negatif seperti marah, kesal, dan bahkan berujung pada frustasi. Jadi mulailah untuk terus bersabar, karena ketidaksabaran akan merugikan dirimu sendiri dan juga orang-orang di sekitarmu. Nomor 2, koreksi diri sendiri. Sebelum kamu mengajukan protes atas sikap orang-orang yang tampaknya tidak menghargai kamu, langkah bijak yang pertama kali perlu kamu ambil adalah mengoreksi diri sendiri. Terkadang ketika orang lain tidak menghargai kita, itu bukan karena sejak awal mereka sudah berniat untuk melakukannya. Dan justru bisa jadi kita sendirilah yang membuat mereka bersikap demikian pada kita. Jadi cobalah untuk mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Terkadang karena satu kesalahan yang kita lakukan, orang lain menjadi kehilangan rasa hormat kepada kita. Mulai tidak peduli dengan apa yang kita lakukan dan bahkan bisa mulai malas berhubungan dengan kita. Cobalah mulai mengoreksi dari hal-hal yang pernah melibatkan kalian berdua. Misalnya, dalam menjalankan tugas di kantor, atau mungkin dia pernah meminta tolong sesuatu kepadamu. Nomor 3, sadari setiap orang itu berbeda. Setiap kita memang pengen punya banyak teman yang sesuai dengan keinginan kita.
Mungkin itu teman yang menyenangkan, lucu, pandai menghibur saat kita sedih, selalu berada di pihak kita, nolongin tanpa hitung-hitungan, dan punya banyak banget waktu buat kita. Tapi, kamu juga nggak boleh lupa, setiap orang itu memiliki sikap dan karakter yang berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Tentu saja ketika kemudian mereka berinteraksi dengan kamu dan orang-orang lainnya, karakter unik mereka ini akan keluar begitu saja. Dan yang pasti, tidak semua karakter orang itu akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Mungkin kamu berharap akan bertemu teman-teman kantor yang murah senyum, saling membantu, dan care dengan keadaan kamu. Namun nyatanya yang kamu temui adalah teman-teman yang hanya berfokus pada pekerjaannya sendiri dan tidak terlalu peduli dengan orang lain. Dengan menyadari hal ini, kamu akan lebih bisa untuk berpikir jernih dan tidak gampang tersulut emosi saat menghadapinya. Justru mungkin kamu bisa menjadi penolong buat dia. Kamu bisa membantu dia untuk memperbaiki kebiasaannya yang menyebalkan itu. Nomor 4. Cobalah untuk mendengar dan memahami dirinya. Biasanya orang yang tidak menghargai kita tidak hanya memberi tatapan yang meremehkan saja, tetapi juga terkadang mengoceh panjang lebar dan menceritakan hal-hal yang tidak ia senangi dari kita. Nah, untuk kasus seperti ini, memang sangat susah bagi kita untuk bersikap tidak peduli dengan apa yang ia katakan. Hati bisa menjadi sangat panas dan bahkan bisa marah bila apa yang ia sebutkan tentang kita sebenarnya tidak benar demikian. Namun, daripada kamu memberi respon yang memungkinkan timbulnya konflik, maka lebih baik jika kamu mencoba untuk mendengarkan saja apa yang ia katakan walau itu menyebalkan sekalipun. Nomor 5. Buktikan kemampuanmu. Selain membalas dengan hal yang baik, cara lain yang dapat kamu gunakan untuk menghadapi orang yang meremehkan dirimu adalah membuktikan bahwa kamu baik. Membuktikan seperti apa? Nah, itu tergantung situasi yang sedang kamu alami. Misalnya senior kamu di kantor meremehkan kamu karena masih anak baru. Dianggap tidak bisa apa-apa dibanding dirinya, atau mungkin kamu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabmu. Yang perlu kamu lakukan adalah membuktikan bahwa kamu bisa dan layak untuk bekerja. Jangan sampai tatapan dan omongan meremehkan darinya membuat kamu terganggu. Berlakulah profesional dan beri hasil terbaik yang kamu bisa berikan. Menunjukkan kemampuan dan prestasi merupakan cara terbaik untuk membungkam orang-orang yang meremehkan kamu. Nomor 6. Bersikap tidak peduli. Oke, kamu sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik agar hubunganmu dengannya bisa menjadi lebih baik dan berharap dia akan berubah menjadi orang yang bisa lebih menghargai keberadaanmu. Namun nyatanya, sampai sekarang ia masih saja meremehkanmu. Atau bahkan mungkin kamu sudah membuktikan dirimu dan kemampuanmu dengan segudang prestasi, namun ia masih tidak mau menghargaimu. Jika sudah seperti ini, maka hal yang bisa kamu lakukan adalah bersikap tidak peduli terhadap omongannya dan tidak perlu merespon apa yang ia lakukan untuk merendahkanmu. Daripada kamu menjadi bingung dan stres menghadapi omongan dan tatapan meremehkan darinya, maka lebih baik kamu menganggapnya sebagai angin lalu. Mungkin sudah saatnya buat kamu untuk bersikap tidak peduli lagi padanya. Ingat, hidup kamu itu bukan soal apa yang diomongin oleh orang-orang. Jika memang omongan ataupun tatapan orang-orang ke kamu sebenarnya tidak membuat kamu dirugikan, maka mengapa harus pusing buat ngeladenin? Jauh lebih baik kalau kamu gunakan waktu dan tenagamu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan membangun dirimu sendiri. Demikianlah penjelasannya cara cerdik menghindari orang-orang yang meremehkanmu.
Semoga cara-cara cerdik di atas bisa membantu kamu saat menghadapi orang-orang yang tidak menghargaimu, dan kamu bisa mengatasinya dengan baik. Terima kasih buat para pendengar. Semoga dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala mara bahaya.